Kamu kenapa, Pak? Nggak menghiraukan aku. Akhirnya aku ngomong sama mama lagi, ini beneran, ini bukan dia. Aku tahu dia seperti apa. Enggak, Fit, ini panas dari semalam. Nah, si mama melukin mulu. Karena takut kenapa-napa, takut dibawa atau gimana gitu kan, di alam bawah sadarnya dia. Dipelukin, dibekep. Dia manggil, Mbak sini deh, aku mau minta maaf sama Mbak. Aku minta maaf banget karena suami Mbak begitu gara-gara saya. Loh, kenapa? Iya, saya sebenarnya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat menjaga suaminya di rumah sakit di daerah Jakarta. Kalau gitu langsung aja kita sambut Kak Vita. Halo, assalamualaikum Kak Vita. Waalaikumsalam. Oke, Kak Vita gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Kak Vita nih? Nggak ada sih, paling urus anak sama suami. Oh iya, oke. Kak Vita bisa di-spill dikit nggak nih ke teman-teman podcast nih? Gimana sih cerita pengalaman horornya? Iya, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman yang nggak pernah aku alamin waktu aku ngejaga suami di rumah sakit. Wih, gokil. Kalau gitu ditahan nih, biar teman-teman podcast pada penasaran nih Kak Vita nih. Oke, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak Kak Vita, cerita pengalaman horornya di podcast channel, bisa banget. Langsung aja DM ke Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kacamata? Berikut kisah selengkapnya. Sebenarnya nih sih pengalaman aku belum lama, di pertengahan 2024 tahun ini. Wih, baru kemarin nih. Iya, tepatnya itu sebelum Lebaran Haji di bulan Juni. Pas 2 hari sebelum Lebaran, suamiku sakit. Sebenarnya sih dia lancar, hidup biasa aja gitu, jarang sakit. Tiba-tiba pas dia pulang kerja, dia lagi asik kerja, pulang kerja ngomong sama aku, "Mah, aku mau coba diet." Awalnya diet apa? Dia selama ini nggak pernah diet. Dia gemuk memang, beratnya tuh udah lumayan, obesitas. Dia nggak pernah mikirin gunjingan orang, gemuk loh, kurusin dong, diet loh, nggak pernah ada peduliin itulah gitu. Udah amat orangnya ya. Nggak peduli, dia cuek banget deh. Tiba-tiba dia pulang kerja bilang, "Aku mau diet apa? Diet interfasting, intermittent fasting ya namanya." Tahu. Itu apa? Aku juga kan agak bingung, kayak OCD mah tadi gitu. Ih, nggak bisa, itu berat loh gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba deh. Cobalah besok langsung. Salahnya dia langsung 6 jam. Oh, harusnya? Kan biasanya yang 20 jam makan, baru 4 jam dia puasa, lanjut lagi. Berarti ada step-stepnya ya? Iya, ada step pertama. Dia langsung step akhir. Dari yang nggak pernah diet, nggak pernah mikirin omongan orang, tiba-tiba diet, blok 3 hari, tepar. Langsung jatuh sakit. Dia bener-bener yang nggak wajar sakitnya gitu kan. Biasanya demam aja, radang doang gitu. Ini tiba-tiba radang iya, maka bisa makan, panas tinggi, nggak turun-turun. Akhirnya di hari ketiga malam jam 1, jam 2 pagi masuk IGD di rumah sakit pertama. Kejadian yang aku nggak pernah alamin itu di rumah sakit ketiga. Oh, berarti ganti-ganti rumah sakit nih? Iya. Oke, lanjut. Suamiku masuk rumah sakit karena sakit yang dia tadi. Dia mencoba diet, akhirnya dia nggak kuat,
masuklah rumah sakit asam lambung. Oke, awalnya. Ini di rumah sakit pertama. Tuh, di daerah Jakarta juga. Dia nginep sekitar seminggu di situ. Seminggu di situ. Awalnya sih nggak ada apa-apa ya, aman gitu. Aku mikirnya rumah sakit biasa, rame gitu. Satu kamarnya tuh ada banyak lah gitu kan, nggak yang sendirian. Kayak setelah sehari aman, 2 hari aku nginep, tira tutup kan. Itu di rumah sakit pertama. Nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Aku tidur di bawah, di lorong kasur. Iya, kasur itu. Gelaran lah ya. Iya, aku ngeliat agak gimana gitu, lihat sekeliling dari kanan ke kiri. Aduh, kok nggak ada orang gitu kan. Tiba-tiba ada kayak set gitu. Apa tuh? Kayak ada seret kaki. Terus? Suamiku nggak tahu nih, sampai sekarang juga nggak tahu. Oke. Aku nggak berani cerita di rumah karena memang aku menakut anaknya. Oh iya. Pokoknya suamiku juga kan ada beberapa kali ngalamin. Dia pun nggak pernah cerita ke aku karena dia tahu aku takut. Aku penakut, jadi aku nggak pernah cerita apapun yang aku rasain. Jadi di rumah nggak pernah bahas horor nih? Enggak. Oke. Karena aku suka parno sendiri. Ini juga nggak tahu sih suamiku ada seret kaki tuh antara 2 sampai 3 kali hilang. Akhirnya aku pakai headset tidur. Itu posisi suami lagi lemas, jadi dia nggak sadar mungkin ya. Jadi walaupun aku ajak ngobrol pun percuma gitu. Jadi mendingan aku headset tidur juga itu yang namanya takut, deg-degan gitu. Nggak bisa tidur sampai akhirnya aku dengerin musiknya selawatan terus. Oke. Terus? Nggak hilang dari selawatan, udah sampai kita tidur pulas, sudah oke. Terus di malam ketiga itu kan ada, kalau yang di posisi rumah sakit pertama tuh rame, ada 8 orang. Persis di depannya suami itu ada bapak-bapak sakit, entah kalau nggak salah dia sakit gula basah. Kalau gula basah kan dia luka ke kupas segala macam. Dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuknya itu jam 3 pagi. Sengamuk-ngamuknya sampai semua orang bangun. Tapi dia tuh udah sering bolak-balik ke rumah sakit itu kan. Si suster udah terbiasa kayaknya. Jadi dia nggak menghiraukan. Kita sebagai pasien kesel. Sampai aku sama sebelah tuh turun tangan. Sus, tolong ditanganin. Ini kenapa? Tuh. Kita ngeri juga kan, ngerinya kena yang lain gitu. Dia di malam sebelumnya aku udah ngalamin sendiri yang aneh, masa malam selanjutnya ngalamin juga beramai-ramai gitu. Akhirnya ditanganin, oke. Disuntik. Dia bener-bener yang, gua bakar rumah sakit ini, nggak ada ngurusin gua, katanya gitu. Banyak sih rumah sakit kayak gitu emang pasiennya. Beragam ya. Itu juga aku agak, aduh nih orang sadar nggak ya? Ini beneran dia apa enggak gitu kan? Sampai buka semua pakaian. Pakaiannya semua dibuka. Bapak ngapain? Suster langsung masuk. Bapak ngapain? Pakai semuanya. Wah, ini orang telanjang. Emang nggak ada yang jaga keluarga? Nggak ada. Jadi kata susternya sih memang keluarga itu kayak menjauh gitu. Mungkin karena dia sakit gula itu. Ya Allah, kasihan banget. Dia menjauh. Akhirnya dia ngomong sendiri. Akhirnya kemungkinan dia disuntik bius yang lumayan dosisnya tinggi, jadinya dapat lebih tenang. Alhamdulillah aku pun nggak ngerasain yang aneh-aneh kayak malam sebelumnya. Karena ramai kali orang pada bangun bisa ya. Jadi nggak ada yang berani datang tuh. Ya malam sebelumnya habis tidur semua kan, ada yang tidur di samping pasien yang nungguin. Aku mana berani sih tidur di ranjang itu ya? Iya. Kita kan nggak tahu sih. Kan sebelum pasiennya itu sembuh atau aku nggak berani sih. Nah itu rumah sakit pertama. Pulanglah ke rumah, tapi dalam keadaan dia masih lemas, masih drop. Karena kan kalau peraturan rumah sakit nggak boleh lebih dari seminggu. Oh ya. Semoga sembuh dalam seminggu gitu. Akhirnya keluar kita coba aku yang rawat.
aku rawat sendiri, obat-obatan rutin, tapi dia nggak masuk makanan, nggak masuk minuman sama sekali, apapun itu. Akhirnya dia sampai ngomong, "Mah, nyawaku tinggal 1%." Astagfirullahaladzim. Gak tahu tuh dia sadar apa nggak ngomong kayak gitu ya. Akhirnya kita langsung, aku minta orang tuaku datang buat nganterin kita ke rumah sakit lain. Masih di Jakarta juga. Oke. Masih di Jakarta. Itu enak rumah sakitnya, kayak suasananya itu terang, nyaman gitu, walaupun masih kamarnya tuh beberapa orang, itu nyaman gitu. Entah kenapa itu aku biasa nih, nggak ada kayak takut-takutnya lah ya. bener aman nih. Tapi aku nggak nginepnya tuh digantian sama mertuaku. Mungkin karena aku punya anak kan, masih kecil, jadi aku harus gantian nih. Tuh. Di rumah sakit kedua aman. Keluar udah enakan, dia udah bisa makan sedikit, minum juga oke gitu. Tiba-tiba dia ngedrop lagi nih di rumah, pulang ngedrop lagi di hari kedua atau ketiga lagi gitu, setelah pulang ke rumah ngedrop lagi. Loh, kamu kenapa lagi gitu kan? Ini udah bisa makan walaupun sedikit, udah bisa minum walaupun sedikit, kenapa ngedrop lagi? Aku bingung ya kan, itu posisinya pun malam jam 9 kalau nggak salah. Dia benar-benar yang nggak bisa sama sekali itu. Aku sampai nyiapin satu tempat untuk pembuangannya dia, pembuangan dari mulut tapi sampai dideketin ke dia tuh, benar-benar yang drop parah lagi, balik lagi ke sakit awal itu, yang benar-benar jatuh sakit gitu kan. Akhirnya kita malam-malam ke IGD yang rumah sakit kedua. Yang kedua itu datang ke situ, ternyata nggak boleh karena belum dapat seminggu di rumah udah masuk lagi, itu nggak boleh. Gitu. Ya kita nggak tahu sih ya, peraturan rumah sakit memang beda-beda ya. Katanya kalau keluar rumah sakit sebelum seminggu itu kita nggak bisa proses. Gitu, dilepas, tapi dikasih pilihan mau rumah sakit mana nih kita sambungkan gitu. Rekomendasi lah ya. Ya, direkomendasi sama rumah sakit. Oke, akhirnya kita dapat ke rumah sakit yang lumayan besar. Lumayan besar dan rumah sakit lama lah. Sudah terkenal pelayanannya oke gitu. Di rumah sakit yang ketiga ini mulai dari masuk IGD aja itunya tuh udah rame banget. Itu IGD-nya sangat rame. Sampai ada yang kecelakaan, pas banget suamiku datang, kecelakaan, ada kayak tawuran. Itu anak muda banyak banget yang luka-luka. Itu dari situ udah kayak di film. Ini film, pemainnya banyak banget gitu. Akhirnya dia dapat tempat tidur di IGD itu masuk ke jam 1 pagi. Jam 1:30 pagi baru bisa tiduran di IGD. Saking banyak itu ya? Iya, dia itu tadinya pertama itu duduk di kursi biasa, kursi baso, terus di kursi yang ada senderannya. Aku sampai nyari di mana kursi yang kosong, aku tarik, gitu. Akhirnya jam 12, setengah 1 itu kosong. Ada satu, aku sampai keliling di mana tempat tidur yang kosong. Akhirnya aku dapat satu di ujung. Saya minta satu tempat tidur untuk suami saya, suami saya di dekat pintu masuk. Ya udah ditarik. Itu pas di situ tuh udah agak hening tuh, udah lumayan, mungkin udah lumayan ditanganin gitu kali ya. Suamiku masuk ke kamar jam 3 pagi, baru dapat kamar. Jam 3 pagi. Aman tuh, aku lupa sih hari apa ya, Rabu kalau nggak salah deh. Rabu pagi kita masuk ruang rawat, itu masih aman. Hari pertama aku yang nginep, hari kedua mertua. Oh, gantian lah ya. Ya, karena ya anak lagi, balik lagi ke anak, takutnya anaknya nyariin aku. Papa kok masuk rumah sakit mulu gitu. Papa kok nggak sembuh-sembuh ya? Akunya jadi ya Allah, maafin gitu. Akhirnya aku balik. Ya udah mama,
mama di sini nggak apa-apa, nanti aku bolak-balik anterin makanan gitu, ngomong gitu kan. Oke, ya udah mama jaga kesehatan juga ya. Tidur di bawah. Tuh hari Rabu ya. Malam Kamis. Aman. Oke. Malam Jumat. Wih, malam Jumat sih. Dateng malam Jumat. Aduh. Sebenarnya sih aku nggak tahu pasti kalau untuk malam Jumatnya. Karena aku nggak ada di tempat. Paling aku mau cerita di awalnya dulu tuh. Pas hari Jumatnya. Oke. Hari Jumatnya itu aku datang sekitar jam setengah dua siang. Dari Kamis siang itu aku kasih makan, bawa makanan untuk mama sama suami biar dia nafsu makan. Kamis siang pun aku datang gitu kan. Terus pas hari Jumat siang abis salat Jumat, aku nunggu setelah salat Jumat aku jalan gitu. Setengah 2 sampai nih buat nganterin makanan. Aku hafal dong mimik muka suamiku tuh seperti apa, kosong atau enggaknya tuh aku hafal gitu. Dan dia tuh kalau udah sakit sangat-sangat manja. Oke. Bener-bener yang gak mau pegang gelas, gak mau pegang infusan gitu, dipegangin semua. Ke kamar mandi dianterin. Pas aku datang model kamarnya itu masuk pintu, ruang rawat, bangsal kanan kiri. Tuh. Itu tempat tidur lumayan banyak juga, rumah sakit yang ketiga ini. Dapatnya itu suamiku di jadi model bangsalnya itu 8 kasur, ada lorong lagi, kaca doang sih. Terus di samping kiri serong kiri itu ada ruang medis, alat-alat medis. Itu agak tiba-tiba goyang, tiba-tiba kayak seret gitu. Terus di balik kaca ada satu pasien yang sakit gula lagi. Entah sakit gula atau apa gitu ya. Cuman lumayan mengganggu juga. Terus lurus lagi, mentok ke kiri kamar mandi. Kamar mandi sama tempat pencucian selimut, bantal, laundry itu. Tapi yang masih kotor, yang belum dibawa. Posisinya masih kotor semua satu ranjang gitu. Nah di situ jam setengah 2 itu masuk, aku lengok ke kiri, itu masih kaca kan, masih kelihatan nih, oh suamiku ada gitu sama mama. Tapi dia tiba-tiba berdiri, kanan pegang infusan, dipegang nih gagangnya, tiba-tiba dia megang air, ngambil air satu gelas tuh isi air penuh, diisi sama dia, ambil gini, dia jalan ke arah tempat tidur yang dekat pintu perawat. Ada satu pasien juga bapak-bapak yang nungguin. Bapak-bapak itu ada seorang ibu, kan ibu agak gemuk gitu. Dia tiba-tiba berdiri persis di kakinya tempat tidur si bapak, cuman diem gitu, ada kali 5 detik. Aku lewat dong, "Pah, ngapain?" Nggak ngehirauin aku dicuekin. Terus aku ke tempat tidur dia, aku mikirnya lagi negor nih, negor si bapak, lagi nyapa, bapak sakit apa mungkin kali ya. Dia diem ternyata, aku ngeliat dia diem, aku tarik. Pas ini, "Pak, ngapain sih? Orang masih sakit juga, infusan kamu nggak jalan, ininya tetesannya. Ayo tiduran, kamu nggak mau diem. Biasa juga kamu tiduran mulu," ngomong gitu ke aku. Dia nggak respon, sama sekali nggak respon. Tatapannya langsung kosong. Benar-benar yang, nih kenapa nih? Terus aku ngomong ke mama, "Mah, kok tatapannya kosong?" Enggak, ini emang lagi panas, Fit. Dari semalam panasnya tinggi, kata dia gitu kan. Aku panggil tuh, "Kamu kenapa, Pak?" Nggak menghiraukan aku. Akhirnya aku ngomong sama mama lagi, "Nah, ini beneran, ini bukan dia. Aku tahu dia seperti apa." "Enggak, Fit, ini panas dari semalam." Mama masih positive thinking, nggak mau mikir ke yang lain. Ini dia sakit gitu. "Ma, please percaya aku. Ini dia bukan dia," aku gituin kan. Pas aku ngomong begitu, tiba-tiba dia ngamuk, sengamuk-ngamuknya, lempar air sih untungnya udah di meja, udah aku taruh. Tendang kasur tuh, kan batas kaki tuh udah sampai mentok tuh, ditendang gitu sampai sekuat tenaga, hampir copot itu kaki kasur. Kita ngeri juga ya. Itu aduh ya Allah,
Ma tolong, suster, aku teriak langsung, suster tolong, rame langsung kan, pada bingung kenapanya. Suster, penanganan pertama mereka itu suntik sih, memang suntik antibiotik bukan suntik bius, karena mereka itu mikir ini halu, halu nih, kita suntik dosis sekian gitu. Aku kedengarannya begitu, terus ambil ini, aku nggak ngerti deh tuh bahasanya ya, kayak disuntik nggak mempan kan, kalau zaman sekarang suntiknya di infusan kan, bukan di kulit langsung, dia di infusan nggak mempan, tambah ngamuk itu sampai akhirnya tuh infusan ditarik sama dia, lepasin gua nggak mau dipegangin gini gitu. Akhirnya si suster itu cewek semua, siang tuh jaganya ada 4, akhirnya dia panggil security datang 2, ada polisi juga datang 3 apa 4 gitu, pegangin. Akhirnya minta tolong sama yang nungguin pasien. Ada beberapa cowok juga nungguin bantuin kita. Aku sama mama kalau mama masih megangin suami, kalau aku tuh udah nangis ngelihat dia udah nggak karuan, yasinan habis 10 kali puter. Wih, lama juga ya. Aku nggak berani megang dia. Beneran kayak bayanganku tuh sekeliling rame banget, aku di belakang baca Yasin. Nggak tahu aku nggak berani, nggak tahu aku takut itu bukan dia gitu kan. Pak sadar, aku dari jauh, dari belakang orang-orang itu. Mereka dia sampai itu tuh nggak sadar juga, makin menjadi ngamuk-ngamuknya. Tangan dipegang sama 2 orang, sini sama sini, dipegang sekuat tenaga, kanan kiri. Kaki pun dipegang sampai 3 tangan, 3 orang yang berbeda. Hampir 6-7 orang yang megangin dia. Itu dia nggak mempan, akhirnya diikat sama susternya, sama polisinya. Itu ngucur infusan itu karena ditarik terus diginiin. Buset, itu karena dia nggak sadar kali ya? Iya, kayak ini apa sih gitu kan, lepasin gua nggak mau di sini, ngomong gitu. Rame dah tuh pertolongan untuk suamiku kan, sampai di kaki kasur, ibu-ibu yang di kasur ujung, dia ada di kaki kasur. Tiba-tiba dalam keadaan dia ngamuk-ngamuk, berontak gitu, dia ngomong, gua nggak suka sama cewek yang pakai baju merah gitu. Aku sampai merinding. Seketika kita diam semua, langsung nengok ke orang yang dituju. Kita lihat dong siapa orangnya. Ternyata ibu yang lagi nungguin pasien di ujung. Akhirnya si ibu itu mungkin dia ngerasa ada nih di dalam diri gue. Gue keluar langsung. Dia keluar, bener-bener tanpa ngomong apa-apa, dia langsung keluar. Si bapaknya juga keluar. Si bapak yang pasien itu dia keluar juga, tanpa ngomong apa-apa, tanpa ngejelasin apapun. Tuh, woi, mau kemana lo? Sini kalau berani, gitu. Aduh, kita tuh tenang, nggak usah marah-marah. Istighfar, ayo kita baca bareng-bareng, kita rame-rame bareng-bareng, ayo bacaan. Ada satu penunggu itu Pak Ustadz. Alhamdulillah dari bangsal seberang ada Pak Ustadz yang semoga dia beneran Ustadz. Karena dia posisi pakaiannya tuh memang Ustadz, tuh kan. Entah dia lagi nengokin atau memangnya lagi nunggu, dia datang bantu. Boleh saya bantu Pak. Kita butuh bantuan, kata suster itu. Dibaca ada tuh, nggak mempan. Nggak, bener yang ngamuk-ngamuknya, sampai itu infusan aja ada 2 yang ditarik sama dia, nggak kena, ditarik, disuntik lagi nggak kena, ditarik. Oksigen dilepas, ditarik ininya, selangnya, ditarik, dibuka gini, gitu. Terus kan dia nyolok ke atas kepala kan, diginiin. Apa ini? Gua nggak mau beginian gitu. Itu, aduh, saya bingung jadinya. Iya dong.
gimana ini ya Allah, sadarkan suami saya. Doaku tuh cuman itu, sadarkan suami saya masih butuh dia, anakku masih kecil, tolong bantu. Nggak berhenti deh tuh ininya. Nah si mama melukin mulu. Karena takut kenapa-napa, takut dibawa atau gimana gitu kan, di alam bawah sadarnya dia dipelukin, dibekap, sampai diteriakin sama dokter kan, jangan dikekepin Bu, nanti sesak nafas, nanti dia nggak bisa nafas. Ini anak saya kenapa, tolong, digituin kan. Dia nggak mau, mama benar-benar nggak mau lepas karena memang takut dibawa gitu. Akhirnya dipisahin. Aku peluk mama, nah kita doa yuk bareng-bareng gitu. Kita semoga suamiku cepat sadar, semoga anak mama cepat sadar. Terus pas aku ngedeket ke suami, bisikin suami, kena gampar aku. Sampai yang ngerasa dia tuh nggak pernah yang namanya main pukul, main tangan itu nggak pernah, ngomel aja dia jarang. Berarti ini bukan dia nih gitu. Itu nampar aku sekencang-kencangnya sampai genang kupingku tuh deng gitu. Buset, kenceng berarti. Parah sih, tangannya tuh ngerasa tangannya gede banget. Aku ngerasa tangannya sini penuh, segini. Wah, deng 2 kali. Gun, ini istrimu, sadar. Kamu inget gak ini istrimu? Gak, siapa lu? Buset, serem. Terus? Aduh ya Allah. Pak, sadar Pak, ini aku. Gak gitu doang kan, teriak-teriak sambil kaki atau tangan tuh tetap begini, padahal udah ikat. Diikatnya sih mungkin pakai talinya mereka. Itu hampir banget ketarik patah semua tempat tidur. Sampai mereka itu nggak ngelepas juga, padahal udah diikat tapi tangan tuh masih dipegangin, kaki dipegangin. Terus yang didoain tuh perut, dari perut ke atas. Dari perut ke bawah, mulainya dari perut sih kata mereka itu ya. Tuh sampai aku panggil kakak ipar. Kakak ipar aku tuh kebetulan bisa ngelihat, bisa ngebantu, tapi kayak susah untuk menuntaskan. Gitu, dia bisa ngebantu nih cara ngobrolnya. Mau lo tuh apa, lo kenapa masuk di sini gitu. Terus dia datang pada saat itu kejadian sampai maghrib, sebelum maghrib tuh. Mereka datang tuh, si suamiku udah agak reda karena si Pak Ustadz berkali-kali yang aku bilang dari perut kepala, perut ke kaki itu udah agak reda. Tapi dia masih halu, masih kayak antara dia atau suami gitu, masih ayo dong, lu masuk lagi. Di dalam pikiran gua nih si ininya, entah siapa itu ya. Ada kakak iparku datang, dia ngeliat langsung, wah bahaya. Kenapa? Gede tinggi. Langsung gitu. Gede tinggi. Dia marah sama salah satu penunggu juga, kata gitu. Siapa? Aku sih nggak tahu. Siapa orang tepat orangnya itu aku nggak tahu. Kemungkinan dia ada sekitar sini, dia marah sama keberadaannya si penunggu lain. Waduh, bisa diambil nggak? Bisa, tapi berat, agak lama gitu. Lu bisa nggak bantuin? Aku gituin kan, please bantuin. Nggak bisa, maaf, aku nggak bisa sampai segitu. Ya udah, akhirnya dibantuin dari jauh sama temen suaminya kakak iparku tuh. Oh, dia cewek? Iya, kakak iparku cewek. Aku punya abang, aku punyanya abang gitu kan. Kakak iparku cewek, dia bisa memang. Akhirnya dibantuinnya sama temennya suaminya dia gitu kan, temennya abangku. Dari jauh lewat foto. Wallahualam itu bisa. Bisa meredakan sampai jam 12 kalau nggak salah, 12 malam. Tapi belum tuntas. Bro, maaf, belum tuntas. Ini susah banget. Dia nggak mau lepas karena dia masih marah. Gitu. Waduh, semoga bisa cepat. Kasihan adik gua, ngomong gitu kan. Ya udah, akhirnya si kakakku sama ayahku yang datang, kakak, ayah sama
abang datang kan, mereka nggak berhenti yasinan tuh. Sambil dibantu dari jauh mereka yasinan, ngamuk tetep. Makin ngamuk. Ngamuknya siapa sih lo? Manggil nama bapakku. Manggil nama doang. Ini gitu. Nggak pakai pak, nggak pakai apa ya? Nggak pernah ya namanya dia manggil pak nggak pernah. Kakek, ini pak gitu. Terus manggil kakak iparku, manggil abang pakai nama juga. Biasa aja dong. Ayo kita main lagi yuk, ngomong gitu abangku kan ngeledekin. Apaan sih lu lu udah sana pergi lu gitu. Masih bukan dia bapakku aja megang kaki dia sambil selawat itu dia nendang-nendang. Masih nggak kuat. Nggak mau gitu. Apaan sih? Nggak usah ngomong gitu loh gitu. Akhirnya diredain sama yang dari jauh juga dibantu. Kayak dia bisa tidur. Akhirnya bisa tidur sekitar jam 7 malam. Oke. Jam 7 malam. Dari pagi tuh ya? Dari jam 2 siang. Oh iya, siang. Jam 2 siang itu. Ngamuknya sih sampai jam 5, jam 6. Agak redanya jam 7, dia udah tidur. Pas bangun ternyata memang belum sadar sepenuhnya itu. Tapi kakak iparku tuh pas pulang, emang dia iseng juga ya. Buka pintu kamar bangsal, ada pohon gede di depan, persis banget di itu. Kita kan ada di lantai 2. Pohon gede tinggi kan, ngobrol. Dia tiba-tiba ngobrol sama penghuni pohon. Ada sangkut pautnya sama suami? Iya. Oh gitu, apa dia dijelasin? Dia nggak mau pergi katanya gitu. Gue juga nggak mau pergi, gue mau betah di sini kata dia gitu. Oke. Terus akhirnya udah lo sono pergi kata si yang di pohon. Pergilah mereka, kakakku pergi sampai rumah sakit. Mungkin diisengin kali ya, mereka dia ngerasa ganggu gue aja lo. Ya pas kakak iparku pulang, aku ngantri, aku pun ikut pulang. Oke. Tapi pada saat di pintu itu aku ketemu sama si ibu yang baju merah. Yang tadi ya, gamuk. Dia manggil, karena kita keluar itu pintu ke kiri. Dia ada di posisi kanan, aku nggak perhatiin ada dia. Dia manggil, Mbak sini deh. Aku mau minta maaf sama Mbak. Aku minta maaf banget karena suami Mbak begitu gara-gara saya. Loh kenapa? Iya, saya sebenarnya punya leluhur di dalam badan saya yang menjaga saya. Oke. Kemungkinan besar dia marah sama saya. Yang penunggunya ini ya? Ya, yang ada di dalam suami Mbak marah sama yang ada di dalam diri saya karena kami tidak permisi. Oke. Itu penting juga sih sebenarnya. Ya, mungkin sama-sama kuat nih. Yang ini bandel, yang ini bandel. Saya nggak permisi datang ke sini, saya mendatang aja untuk ngejaga bapak saya. Bapak saya sakit, saya datang, tapi saya lupa untuk ritual saya, ngomong gitu. Kalau gitu ada juga ritualnya ya? Nggak ngerti sih, dia ngomongnya begitu. Oh gitu bu, gitu bu. Terus gimana? Ya saya minta maaf ya. Insya Allah bisa saya bantu juga. Oke. Tuh, dia ngomong begitu. Mungkin itu ada bantuan dari mereka juga yang memang benar-benar ahli. Gitu. Si bapaknya pun udah tahu. Ini tuh gara-gara anak saya ada, gitu. Dia juga minta maaf sama saya, sama aku kan. Ya Insya Allah kita doain. Semoga suamiku nggak panjang begininya. Ya Mbak, saya minta maaf ya. Dia juga ada suami datang kan, suaminya datang. Ya maafin kami Mbak. Berarti mereka udah ngerti dong. Udah paham. Udah tahu nih. Ada beberapa kali kejadian ke dia. Ya Bu, Insya Allah saya bisa ngadepin. Nanti kami bantu ya. Semoga bisa membantu suami Mbak sadar kembali. Amin, makasih ya Bu. Tapi saya pulang Bu. Karena anakku belum cukup dewasa untuk saya tinggal. Ya Mbak, nggak apa-apa. Nanti ada temanku juga yang bantu mamaku untuk jaga suami, gitu kan.
cowok apa perempuan? Cowok kok Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku dari jauh deh, gitu. Soalnya lumayan dari posisi tempat tidur dia, dua itu masih kosong pada saat itu, masih kosong. Terus dia kan, jadi ada dua tempat tidur langsung dia. Pas besok paginya ada ini pasien gitu. Kenapa pada saat kejadian itu tuh masih kosong gitu? Kenapa nggak rame kan Kalau jadinya? rame aman lah ya. Iya, ibaratnya. makanya aku ngerasa ya Allah, ada aja. Sampai akhirnya tuh alhamdulillah kebantu. Oke. Tuh, kebantu dia udah lumayan reda, udah lumayan bisa tenang. Tapi kalau untuk ditanya masih halu. Paginya masih halu. Dia udah tenang nih malam, nggak ngamuk-ngamuk, cuman dia masih bangun halu, tidur lagi, bangun halu, tidur lagi, gitu doang. Dia kalau ditanya juga lupa nanya Nggak tahu apa ya? aja. Sampai dia megang handphone sendiri, dia ngerekam sekitar, selfie, ngerekam sekitar gini-gini doang. Udah. Itu pas lagi halu itu ya? Iya, masih halu. Pas aku lihat di galeri, ini kamu ngapain? Bibir pecah-pecah. Bibirnya tuh benar-benar hancur deh bibirnya. Entah dia karena nggak mau makan minum deh tuh kayaknya. Dehidrasi ya? Iya. Aku ngapain ini, kata dia gitu. Itu pada saat udah sehat. Lah, kamu nggak sadar? Kamu tuh, aduh, saya tidak berani menceritakannya, saya gitu. Aku gitu ngomongnya. Emang bener aku nggak cerita Sama apa-apa. sekali. Nggak berani aku. Nah, tapi menarik nih kalau menurut versi dari yang teman Abang Ipar ya? Yang dari jauh itu. Oh, iya. Ya, itu apa tuh? Oh, sama. Kayak kakak iparku ngomong. Oke. Wah bro, ini kok marah ya, ngomong gitu. Marah kenapa? Ya dia marah sama suaminya adek lo, soalnya ada satu orang yang main masuk ke rumahnya mereka, ngomong gitu. Bisa nggak nih bro, dibantu memaafkan gitu. Insya Allah bisa. Intinya memang ngamuk karena nggak permisi gitu. Kan kalau bangsa lain pun kalau mau numpang di satu tempat itu, Iya sih. permisilah, kita mau gabung nih gitu ya. Ya jadi bisa dibantunya karena itu. Terus kalau kata medisnya, Oh iya, menarik nih medis. dari medisnya dia tuh karena panas tinggi, terus nggak masuk apa-apa, jadi dia halusinasi parah, jadi dia berhayal macam-macam gitu. Nah pada saat berarti hari Jumat Iya, Jumat. itu kejadian kan ya. Tidur hari Sabtunya ada no itu sebelumnya dia di malam sebelum aku pulang, si suster kan akhirnya bisa nih untuk infus tangan sampai infus kaki. Saking udah baik lubang tuh ya. Iya, infus kaki, jadi tangan sama kaki tuh infus. Karena dia dua-duanya tuh lagi diinfus. Itu yang satu cairan apa gitu aku nggak paham, yang satu antibiotiknya dia gitu. Akhirnya yang cairan itu pindahin ke kaki. Jadi dua infusan itu ke atas bawah. Suster ganti ininya. Cairannya. Dia hafal sama nama si suster. Itu bukan dia. Masih halu gitu. Suster hafal nama panjang si suster itu. Si suamiku hafal sama nama si suster itu kan. Disebut, aku lupa sih namanya siapa. 3 kata disebut semua. Apa sih Pak? Kok hafalin nama saya? Ngomong gitu kan. Padahal di situ satu doang ya? Oh, kecil. Padahal kecil. Ya habis lu sih. Ngapain sih lu kesini-sini? Ngapain sih gua digini-gini segala? Ngomong gitu. Akhirnya balik. Udah Bapak istirahat dulu aja. Balik. Terus ke cairan yang di kaki baru habis lagi. Ganti dong. Dicopot sama susternya. Parno kali ya. Daripada dia dihafal sampai rumah kan. Akhirnya dicopot sama dia. Kok lo lagi sih yang datang? Gitu. Masih halu gitu kan. Masih udah diem aku gituin kan.
Ya dia orang susternya mau ganti, kok ganti cairan kamu. Ini lagi suruh pergilah. Ini ngapain sih di sini, orang aku mau sama kamu gitu. masih setengah sadar, tapi kalau diajak ngobrol serius tatap-tatapan sama aku, lihat aku mau ngomong, mau. Aneh ya? Iya bisa gitu. Biasanya tandanya nggak halu dong, kayak gitu mah. Kalau halu kan ngeblank kan, nggak bisa diajak ngobrol. Iya makanya. Jadi kayak ada dua kehidupan dia nih, gitu. Mau yang galak atau mau yang halus, gitu. Mau yang kasar atau mau yang halus. Kalau lagi yang galak kayak begitu, kalau lagi halus sama aku gitu, sama mama gitu. Udah menyadari gitu kan. Paginya aku datang lagi nih paginya, karena temanku pagi pulang kan, yang nemenin itu cuma nemenin aja sih. Paginya aku datang lagi, tiba-tiba ada dokter yang memang biasa ikut menjaga juga. Mbak, suamimu memang kayaknya udah diincer. Loh, kenapa dok? Iya, si dokternya ini jablak gitu loh ngomongnya, belak-belakan. Iya, saya ngelihat kemarin suami Mbak tuh ke kamar mandi sendiri. Tuh. Yang biasanya dianterin gitu ya? Biasanya dianterin. Suami Mbak ke kamar mandi sendiri. Saya tahu udah kamar mandi tuh ada banyak. Oh gitu. Banyak apa? Ya tahulah Mbaknya lah. Makanya pas dia keluar dari kamar mandi, saya takut dia sendirian karena malam, ngomong gitu. Malam ya dok ya, yang dia minta tolong sama mama tapi mama tidur, aku gituin kan. Ternyata memang malamnya itu pas paginya itu mama cerita, dia si Igun ini biasanya minta anterin kalau ke kamar mandi nggak berani. Nah malam itu, saat itu dia tiba-tiba jalan ke kamar mandi sendiri tanpa bangunin mama. Tuh, si dokter pun ngomong, si suster pun ngomong yang lihat gitu, yang jaga malam. Dia nggak bangunin mama, dia ke kamar mandi sendiri. Dia ngerasa aman, sampai tiduran tuh aman. Tiba-tiba ada yang sekelibat lewat, katanya ngelangkah atau apa gitu ya. Aku dengar dari mama sama si suster. Ma, bangunin aku dong, bangun dong, temenin aku takut meninggal, ngomong gitu. Soalnya ada yang mau ajak aku, ngomong gitu. Siapa? Dia tuh kayak ada yang lewat di atas, gitu. Padahal itu lumayan masih tinggi dan belakang pun ngelosnya pohon-pohon. Jendela kepala. Oh iya ya, mama temenin. Terus akhirnya nggak lama juga mama kayak kedengeran ada yang ngelangkah gitu mungkin ya. Makin mencekam lah ya. Iya. Itu aku dengar dari pas Sabtu paginya baru dengar cerita itu. Ya mbak, hati-hati ya mbak, suaminya jagain, kata si dokter yang jablak tadi. Ya makasih ya bu dokter, minta maaf ya kemarin bikin kekacauan. Gak apa-apa kok. Kayak mereka tuh udah kayak biasa. Biasa ya. Tuh suster itu yang namanya ngerekam, banyak banget yang ngerekam. Oh di momen itu direkam, bukannya nggak boleh? Nah itu dia. Mungkin buat koleksi pribadi kali. Di grup. Di grup. Ya akhirnya itu udah normal lagi, alhamdulillah. Kita suamiku sehat, udah dibolehin pulang hari Minggunya. Hari Minggunya boleh pulang. Seminggu setelah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba bengkak. Itu tuh merah kebiruan, gede banget karena cengkraman orang-orang itu kan, sekuat tenaga sampai ke kaki tuh cengkramannya biru merah itu gede-gede banget. Nah yang di sini ada 2 infusan yang salah kan, main tusuk gitu kan. Bukan di nadinya lah ya. Nggak ketemu kayaknya. Dia ngerasa sakit, baal, bengkak. Bengkak itu, ya Allah kok sakit lagi ya mikirnya gitu. Akhirnya bengkak, kita ke rumah sakit, viral dia di sana. Kenapa? Ya dok, kita kan ke penyakit dalam kan, langsung nggak ke tempat yang kemarin. Penyakit dalam, kenapa? Ya dok, aku ceritain. Kemarin dia nggak mau ngomongin ini. Oh yang itu, wah. Tahu ya. Viral di rumah sakit. Iya, minta tolong dok, ini kenapa? Gitu kan. Aku agak marah karena
itu bengkak. Iya. Seminggu tuh dia udah bisa naik motor, udah sempat naik motor, udah ngajak kita pergi, udah bener-bener total sehat. Tiba-tiba bengkak, dikasih obat pertama, coba 3 hari balik lagi, kalau masih bengkak kita tindakan, dioperasi. Akhirnya 3 hari nggak sembuh. Kejadian itu, gara-gara kejadian itu, cairannya salah masuk, jadinya dia membusuk di dalam. Gitu, akhirnya mau nggak mau dibongkar, operasi. Mungkin pertanggungjawabannya mereka itu, aku tuh sempat dengar kalau mau operasi itu istilahnya kalau operasi kecil ya, itu ngantri. Tapi ini kita dimasukin ke kelas 1, VIP sama yang orang penting di kamar itu. Jadi kita ada dua tempat tidur, yang satu orang penting. Gitu. Kayak pensiunan dia, pensiunan mereka disatuin sama kita itu di kelas 1 dan nggak ngantri. Pertanggungjawabannya mereka mungkin itu. Aku ngerasanya seperti itu, kita nggak direpotkan untuk bolak-balik ngantri lagi apalagi. Bener. Ya oke lah, aku mereda, nggak yang marah-marah lagi. Saya minta sebelumnya tuh aku ngomong, saya minta tolong pertanggungjawabannya dong. Ini suami saya kenapa bisa begini, padahal dia udah sehat, udah aktivitas, udah kerja loh. Dia udah langsung kerja, tapi seminggu tepat banget 7 hari dia langsung bengkak, ini baal. Ada 2 soalnya, 2 lubang gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah berkat dietnya dia turun 30 kilo karena sakit ya. Dengan kejadian-kejadian itulah. Oke, berarti ada hikmahnya dari kejadian ini sebenarnya. Ada hikmahnya, ada tegangnya. Itu pengalaman pertama aku yang sangat-sangat tidak aku sukai. Iya. Ya, semoga di kedepannya nggak ada apa-apa lagi lah. Amin. Terakhir, Kak Vita ada pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman podcast di rumah nih? Kali aja ada yang mau diungkapin tentang. Paling kalau untuk yang mau diet, jangan terlalu ekstrim. Mulailah dari yang reda dulu, kita coba seminggu. Kalau memang mampu kita tambah lagi waktunya. Kalau memang mampu lagi tambah lagi. Jangan langsung ekstrim, jangan langsung jar-jar lah istilahnya gitu ya. Bertahap lah ya. Kita harus jaga kesehatan juga, jangan demi diet kita malah jadi tambah sakit. Gitu. Terus jangan lupa berdoa setiap kegiatan. Oke, wah menarik nih cerita dari Kak Vita nih. Kak Vita, makasih banyak nih udah share pengalaman horor di podcast channel ya. Semoga sehat selalu, sukses ke depannya, anak-anak, keluarga sehat. Amin. Oke, terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang mau dengarkan podcast ini via audio, bisa mampir aja di Spotify kita di podcast channel. Oke, akhirnya kita sampai di ujung acara nih, Kak Vita. Paling gue, Kak Vita, dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.